teman-teman sekalian, bahwa mungkin sudah beredar berita bahwa sahabat kita, teman kita, abang kita, Bapak Haji Nurul Qomar ditahan di lembaga pemasyarakatan. Teman-teman sekalian, bahwa mungkin sudah beredar berita bahwa sahabat kita, teman kita, abang kita, Bapak Haji Nurul Qomar ditahan di lembaga pemasyarakatan Brebes kemarin. Saya tentu saja atas nama teman segrup dan juga atas nama Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang kebetulan Pak Jarod sebagai Ketua Umum prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Pak Haji Qomar. Saya yang meluruskan bahwa berita yang beredar di mana-mana itu Pak Haji Qomar dituduh memalsukan ijazah. Sebenarnya bukan itu, bukan memalsukan ijazah. Pak Qomar dituduh memalsukan surat keterangan lulus yang sementara ini dia tidak pernah membuat surat tersebut. Dan beliau juga kenapa sampai ke tingkat banding, beliau tidak terima itu karena beliau dengan tim pengacaranya minta supaya ada pembuktian di laboratorium forensik soal surat itu asli atau palsu. Tapi itu tidak dipenuhi oleh pengadilan dan juga biarkan karena beliau sudah mereka sendiri ke saya. Kemudian kalau ada berita bahwa Mas Qomar ditangkap, bukan ditangkap, tapi memang tahap pertama di pengadilan negeri beliau dijatuhi hukuman 1,5 tahun dan beliau tidak terima itu karena ya tadi dia minta surat keterangan itu di forensik. Lalu banding ke pengadilan tinggi Jawa Tengah. Di pengadilan tinggi Jawa Tengah hukuman malah tambah menjadi 2 tahun. Beliau masih belum menerima karena beliau masih berharap bahwa pembuktian surat keterangan lulus asli atau palsu itu dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan juga, sehingga banding ke Majelis MA, Mahkamah Agung, dan di Mahkamah Agung itu bandingnya ditolak. Nah, karena banding ditolak, maka Kejaksaan Brebes mengeksekusi hasil keputusan MA. Dan surat keputusan MA itu dilayangkan ke Bapak Haji Qomar tanggal 19 Agustus jam 10. Mas Qomar harus menjalani eksekusi itu. Tapi kan karena dia di Tangerang, maka pihak kejaksaan memberikan waktu sampai sore. Jadi Mas Qomar bukan ditangkap, bukan diambil paksa, dijemput, tapi Mas Qomar datang dengan kesadaran sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik, mentaati hukum, memenuhi panggilan Kejaksaan Brebes. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk meluruskan klarifikasi berita-berita yang beredar bahwa Mas Qomar bukan memasukkan ijazah palsu, tapi dia dituduh mengeluarkan surat keterangan lulus yang sementara masih belum terima Mas Qomar karena dia ingin membuktikan bahwa itu yang mengeluarkan. Dia merasa tidak pernah mengeluarkan, jadi minta pembuktian supaya dites laboratorium forensik, tapi tidak dilaksanakan. Sehingga memang itu keputusannya dan Mas Qomar memenuhi panggilan kejaksaan. Kalian, Mas Qomar itu saya jelaskan dia bukan penjahat, bukan juga koruptor yang mengambil uang negara sekian triliun. Mas Qomar itu seorang pelawak, seorang komedian, ustadz, dosen. Jadi secara etika dia orang baik-baik, bukan penjahat. Jadi itu saya rasa agak berlebihan kalau harus diborgol seperti itu, mau lari kemana dia Mas Qomar. Sementara kita nggak usah jelaskan perbedaan kepada yang lainnya, begitu di awal dengan baik, dilayani dengan baik ya. Jadi itu aja sih saya prihatin atas nama teman-teman komedi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Pak Jarod, untuk memberikan masukan tambahan. Silakan Pak. Ya, ini awalnya tanggal 19 kemarin itu, 19 Agustus, saya sekitar jam 3 sore itu dapat WhatsApp dari Pak Haji Qomar soal masalah beliau. Dia menyampaikan, boleh saya bacain ya? Ya, dia bagi juga deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humor Indonesia ke hadapan yang terhormat Ketua Umum Paski dan seluruh jajaran pengurus serta semua teman seniman pelawak Indonesia. Dengan hormat dan mohon izin menyampaikan saat ini Rabu 19 Agustus 2020 saya diantar keluarga sedang dalam perjalanan menuju Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah untuk memenuhi surat panggilan resmi melaksanakan eksekusi hukuman penjara di Lapas Brebes sesuai dengan keputusan dan ketetapan Mahkamah Agung RI. Mohon maafkan atas kekurangan pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanda Haji Komar. Nah itu di awal saya tahunya dari situ, kemudian saya karena ditujukan ke Paski dan teman-teman Paski, maka saya share ke WA grup Paski. Nah itu semua pada prihatin dan memberikan support kepada Pak Haji Komar supaya lebih kuat dan diberi kesehatan selama menjalani hukuman. Terlepas dari persoalan hukum, Paski yang mana Pak Haji Komar itu adalah salah satu anggota Paski juga, dan saya juga sebagai ketua umum merasa punya tanggung jawab moral juga. Bagaimana teman-teman semuanya, semua seniman komedi Indonesia itu siapapun mendukung penuh Pak Haji Komar. Dalam arti sebagai orang negara yang baik dan taat hukum, Pak Haji Komar menjalin hukuman itu. Dan di luar apa yang disampaikan oleh Pak Dery tadi, Paski memberikan support dalam arti moral, diberi kekuatan kepada Pak Haji Komar, kemudian entah langkah hukum nantinya itu gimana pengacaranya Pak Haji Komar ya. Dulu Pak Paski juga pernah menawarkan juga kepada Pak Haji Komar dan membantu persoalan hukum beliau. Tapi karena sudah ada tim pengacara, jadi kita support dari ini aja, lewat belakang layar aja. Dan keputusannya seperti ini ya, kita sebagai warga negara yang baik ya kita terima. Paski menerima, entah itu benar atau salah, tapi yang disampaikan oleh Pak Dery tadi ya kita jalanin sebagai warga negara yang taat hukum. Paski mendukung penuh Pak Haji Komar, diberikan kekuatan dan kesehatan, dan keluarganya diberikan ketabahan. Laboratorium forensik dari Pengadilan Negeri Brebes sampai ke tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sampai akhirnya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim dan Kejaksaan tidak pernah mau apa yang diminta oleh pihak kita untuk melakukan laboratorium forensik untuk menentukan barang bukti itu benar, valid atau abal-abal, dalam kurung by design, by setting. Barang bukti yang kemudian dituduhkan kepada Haji Komar itu memang abal-abal. Itulah sebabnya mereka tidak pernah mau melakukan tes validasi barang bukti melalui laboratorium forensik ini dari Mas Komar. Tapi kenyataan hukumnya kan kita tidak tahu ya, kita tinggal mengikuti mekanisme yang ada aja. Itu yang disampaikan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Begitulah saya memberikan penjelasan, tidak lebih tidak kurang, itu yang saya dapat informasi dari beliau. Itu. Emang ada tambahan? Enggak. Daus, selaku anaknya Pak Komar. Ya. Hah? Lu ikut lagi kayak orang lebih nih. Dalam artian kita mensupport, mendoakan agar kiranya beliau selalu diberi kesabaran, ketabahan baik beliau maupun keluarganya, diberi kesehatan pastinya, agar beliau bisa menjalankan apa yang telah ditentukan, ya kan, yang Allah sudah takdirkan pada beliau. Pas dari Paski ada rencana mau nemui Bang Komar? Oh iya, pastilah ada rencana bersana. Tapi untuk dekat-dekat ini kita belum, karena kita menyadari lah bagaimana Pak Haji Komar menyesuaikan diri dulu kan dengan lingkungan lapasnya kan. Itu satu, kedua ada peraturan bahwa keluarga belum boleh besuk, semua belum boleh besuk, dia harus 2 minggu dulu di karantina sesuai protokol kesehatan. Ya, jadi kita seperti Pak Jarwo bilang bahwa kita punya rencana akan membesuk beliau, teman-teman Paski ke Brebes. Jadi teman-teman kita, iya, tapi tetap dalam protokol, walaupun rapid testnya negatif, dia harus ikuti prosedur bahwa harus diisolasi selama 2 minggu dulu baru ke kamarnya. Tapi nyangka nggak sih atau kaget nggak sih
lama gitu. Kaget lah ya. Teman-teman komedi disangka udah selesai itu masalahnya kan. Udah bertahun. Karena kan itu bertahun-tahun kejadian ini 2 tahun ya, 2 tahun. proses hukumnya kan terus berjalan dari pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi naik banding, kemudian ke Mahkamah Agung, terus putusan inkrah dari Mahkamah Agung sudah kapan itu terjadi gitu kan. Dan kita sebagai teman beliau ya kaget juga waktu kabar dapat seperti ini Iya, gitu. mendadak lah. Kemarin seminggu yang lalu kita masih syuting sama Pak Haji Komar di TNI. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada berita apa-apa. Ketawa-tawa aja dia. Terus tiba-tiba kayak begini ngabarin mendadak pada kemarin juga saat diterima surat dia kabarin ke kita. Jadi kita kok bisa begini? Suratnya datang. Tapi Pak Haji Komar itu orang baik, baik, luar biasa itu sama teman-teman komedian. Kalau misalnya kita bikin acara itu nggak ada hitung-hitungan soal honor gua berapa, nggak ada dia. Udah tenang aja gua untuk main. Tadi baik juga dia mau. Kemudian juga totalitas dalam berkomedi juga luar biasa dia. Ngibur teman-teman, nggak ada rasa gengsi, nggak ada rasa malu. Kemudian jaim gitu nggak ada. Yang penting bagaimana membuat orang itu bahagia. Kemudian pesan-pesan keagamaan yang dia sampaikan ke masyarakat juga, ke teman-teman cair begitu. Dan kita dengan kejadian seperti ini Indonesia merasa kehilangan seorang penghibur yang luar biasa. Ini kerugian buat kita semua, buat masyarakat kita, buat negara kita gitu. Dalam arti kita bukannya minta mengistimewakan Pak Haji Komar gitu ya, tetapi tolonglah dunia ini tanpa penghibur seperti pelawak-pelawak ini sepi. Iya, ya Pak, gitu. Jadi saya pikir dari awal bisa dimusyawarahkan, kenapa nggak dimusyawarahkan dengan baik gitu kan? Gitu sampai kejadian seperti itu. Tapi di belakangnya Pak. Ya ginilah, kita sebagai walaupun kita pelawak, kita juga sadar dengan hukum, taat dengan hukum, Bukit Duri. ketentuan dan ketetapan hukum udah seperti ini ya udah kita jalani. Insya Allah Pak Haji Komar itu bisa diterima dengan baik, pasti diterima dengan baik di tempatnya yang baru, dan orangnya ya insya Allah bisa menyesuaikan diri.